warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wat tadhakkur wat tadhkir wal hatha 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a'i ila al-huda wad dalalah ila al-khair ibtigha'a wajhillah wa ridahu wa qurbih wa thawabih. Allahumma ya man maqalidul umur kulluha biyadihi wa ilaihi yurja'ul amru kulluh ya fattah ya alim. Iftah lana fathan qariba ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Para hadirin al-hadirat segenap jamaah Majlis Ilmu Masjid Jami' Nurul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkhusus yang kita muliakan orang tua kita, guru kita Sayyidul Walid Ayahanda Ki Haji Ghazali Musannif, matta'ana Allah biduri hayatihi wa nafa'ana Allah bi'ulumi fid dini wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan panjang umur, sehat afiat, fi taatillah wa taati Rasulillah, dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya dan dikabulkan segala hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pagi ini adalah pembahasan fikih munakahat, yang mana terakhir kita membahas tentang masalah hal-hal yang berhubungan dengan kehamilan, ya. Yang paling terakhir kita bahas mengenai ngidam. Jadi ngidam itu memang benar-benar ada, hadirin, kata para ulama. Bukan dibikin-bikin sama seorang istri gitu ya. Emang dia ngerasain sesuatu yang mungkin terkadang di saat dia nggak hamil nggak pengen gitu, ya. Ada perempuan gitu lagi hamil, demen misalnya makan nasi padang misalnya gitu ya. Tapi kalau lagi nggak hamil nggak gitu. Itu ada dan benar-benar. Makanya kemarin saya ceritakan, saya pribadi juga ngalamin begitu. Artinya ketika istri saya hamil, saya demen ngerujak, hampir tiap hari saya ngerujak. Ya, nyetok mangga Indramayu itu yang udah dipotong-potong di kulkas itu, nyetok tiap hari. Tapi begitu anak saya lahir, udah nggak pengen lagi dah gitu. Nah, subhanallah itu. Kadang yang ngidam istrinya, kadang yang ngidam suaminya, gitu ya. Nah, ini benar-benar ada, bukan dibuat-buat, ya. Cuma ibu-ibu jangan mentang-mentang lagi hamil ada ngidam ditambah-tambahin. Ngidam apa? Ganti mobil, ganti mobil. Ya, emang gampang. Yang biasa-biasa aja ngidam ya, jangan yang mahal-mahal, ya. Yang kira-kira suaminya mampu gitu ya. Pak, pengen punya ngidam Pak, pengen punya rumah di Pondok Indah. Ya, itu mah sampai anak ke-10 juga belum bisa itu ya. Ngidam ke berapa juga ya. Jadi yang biasa-biasa aja, ya. Dikatakan di sini, faidatun al-adhhar anna damal hamil haidun bisyadih. Pendapat yang paling zahir, yang paling kuat, ya, bahwasannya darah dari perempuan yang sedang hamil haidun bisyarti, dihukumi haid dengan syarat-syarat haid.
umumnya perempuan lagi hamil itu dia nggak keluar darah, ya. Tapi seandainya ada perempuan yang lagi hamil keluar darah, apakah haid atau bukan? Kalau memenuhi syarat darah haid minimal sehari semalam, ya, dalam jangka waktu kurang dari 15 hari ke bawah gitu ya, dan darahnya sesuai dengan ketentuan darah haid, maka dihukumi haid. Ya, jadi bisa jadi perempuan lagi hamil itu haid. Wa huwa qaulu Malikin wa Syafi'i. Ini pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Syafi'i. Sama nih, dua imam berpendapat sama. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai mereka berdua. Fi arjahi qaulaihima annaha tahid. Dalam pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat dari Imam Malik dan Imam Syafi'i. Jadi Imam Malik pernah berfatwa dan Imam Syafi'i pernah berfatwa perempuan lagi hamil itu bisa haid, tapi pernah berfatwa juga perempuan hamil tidak haid. Nah, di antara dua pendapat mereka berdua yang paling kuat yang mana? Yang mengatakan perempuan hamil itu bisa haid, gitu ya. Wa qala Abu Hanifah wa Ahmad radhiyallahu anhu, berkata Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, semoga Allah meridhai mereka berdua, innal hamila la tahid. Kata Imam Hanafi, Imam Hambali, perempuan hamil enggak bisa haid, kata beliau, ya. Wa ma tarahu minad dam fa huwa damu fasadin. Dan yang dilihat darah yang keluar dari seorang perempuan, maka itu darah penyakit. Nah, terus ngapain sih Ustaz kita ngomongin begini, haid apa bukan, perempuan hamil bisa haid apa enggak, gitu ya. Wa faidatul khilaf, faedah dari khilaf ini, annaha, sesungguhnya perempuan ini alal awal, menurut pendapat pertama, kalau ikut Imam Malik, Imam Syafi'i yang mengatakan perempuan hamil bisa haid, annaha la tasumu wa la talzamuha shalah. Nah, kalau perempuan hamil dia keluar darah, maka kata Imam Malik, Imam Syafi'i, ente haid. Kalau haid berarti enggak boleh puasa dan enggak boleh sholat. Wa ala tsani, tapi kalau ikut pendapat kedua, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, tasumu wa tusalli, maka perempuan itu tetap wajib puasa dan wajib sholat walaupun keluar darah, karena seperti istihadah, darah penyakit, gitu ya. Qala al-imam, berkata seorang imam, Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairami. Imam Sulaiman al-Bujairami ini, ya, ada Hasyatul Bujairami. Nah, itu Iqna al-Iqna. Kalau kita ngaji kitab Fathul Wahhab, itu ada hasyahnya tuh, ya, yang menyusun Imam Sulaiman al-Bujairami radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qauluhu, ya, ucapannya ulama, ya, ucapan orang para alim, wal adhar anna damal hamil haidun, ya. Tadi kan dibilang pendapat yang paling zahir itu orang perempuan itu bisa haid menurut Imam Malik, Imam Syafi'i. Kalau para ulama berkomentar nih, wa sababu khurujid dam minal hamil, dan sebab keluarnya darah dari perempuan yang sedang hamil, apa sebabnya? Kok perempuan udah hamil bisa keluar darah juga? Terkadang terjadi, walaupun kasusnya nggak banyak. Rata-rata kita yang punya istri nih, waktu istri kita lagi hamil kan nggak haid dia, ya, nggak keluar darah. Kok ada yang keluar darah? Apa sebabnya? Dha'ful walad, lemahnya kondisi anak. Fa innahu yataghadda bidamil haid, karena anak itu dalam perut mendapat suplai makanan atau memakan sesuatu itu dari darah haid. Ya, jadi nutrisi anak bayi itu di janin adalah darah haidnya seorang ibu, darah yang asli untuk darah haid dimakan sama dia. Maka kalau sudah dimakan sama anak, darahnya habis, karena habis nggak ada darah lagi, kan gitu logikanya, ya. Disalurkan lewat pusar dia, makanya ada tali pusar kan. Nah, tali pusar itulah yang menyerap darah yang diproduksi oleh ibu yang harusnya jadi haid tapi berubah jadi makanan. Ya, Allah jadikan itu sebagai makanan buat bayi. Baik. Fa idza dha'afal walad, kalau anaknya ini lemah, fadad dam wa kharaj, maka darahnya akan mengalir dan keluar. Karena anaknya lemah, makannya enggak banyak, maka darah yang tadi harus jadi suplai makanan, nutrisi makanan buat bayi, karena anaknya makannya enggak banyak, maka darahnya mengalir keluar sebagai darah haid. Begitu, ya, sebabnya. Jadi kalau perempuan enggak haid, perempuan enggak haid kenapa itu lagi hamil? Ya karena darah itu jadi nutrisi makanan. Tapi ada perempuan yang keluar darah lagi haid, ya itu karena anaknya lemah, ya. Nah, nutrisinya itu enggak dimakan semuanya. Tsumma inna dha'fa la yakunu ghaliban illa fil asfa' min asy-syuhur. Kemudian lemahnya bayi itu tidaklah terjadi biasanya kecuali pada bulan-bulan genap. Nah, kondisi bayi yang lemah itu terjadi biasanya di bulan-bulan genap, ya.
Fa innal walad yaqwa fil fard. Sesungguhnya anak itu kuat kondisinya dalam bulan-bulan ganjil. Walidzalika, dan oleh karena itu, kana man wulida li sab'ati ashhur ya'ishu ghaliban. Anak bayi yang lahir pada usia 7 bulan biasanya akan hidup, selamat hidupnya. Ya. Baru 7 bulan udah lahir, kan harusnya biasa 9 bulan. Ya, dia 7 bulan lahir, biasanya bayi yang lahir 7 bulan akan hidup selamat. Ya, wa man wulida li thamaniyati ashhur ya'ishu ghaliban. Wallahu a'lam. Dan bayi yang lahir ketika usia 8 bulan umumnya tidak bertahan hidupnya. Enggak akan bertahan hidup biasanya. Wallahu a'lam. Itu biasanya begitu. Ya. Jadi kalau ganjil kuat, genap, lemah. Ganjil lagi, kuat lagi. Makanya ketika akhir ya prematur nih 7 bulan biasanya aman tuh. Tapi kalau prematur 8 bulan, biasanya aman. Sampai 9 bulan. 9 bulan ya, kuat lagi. Bahkan lebih kuat dibanding sebelumnya dan punya kekuatan untuk mendorong keluar. Ya, pengen keluar. 9 bulan itu. Zakarahul Imam Sya'rani. Ya. Ini disebutkan oleh Imam Sya'rani fil Mizan, dalam kitab Mizan. Qala Imam Mujahid radhiyallahu anhu berkata, "Idza hadatil mar'atu fi hamliha." Apabila perempuan yang sedang hamil keluar haid, kana dzalika nuqsanan fi waladiha, maka hal demikian itu menunjukkan kekurangan yang ada pada diri anak tersebut. Jadi janinnya itu ada kurangnya. Kalau perempuan hamil masih haid, berarti anak itu ada kekurangan. Ya, kondisinya enggak sekuat bayi-bayi lain. Fa in zadat 'ala tis'ah. Nah, tapi kalau kehamilannya melebihi 8 bulan, karena dzalika tamaman lima naqas, maka hal tersebut sebagai penyempurna dari kekurangan bayi. Ya, kalau bayinya perempuan masih haid, berarti bayinya kurang kuat kondisinya. Cuma kalau kehamilannya lebih dari 9 bulan, itu menguatkan kondisi bayi, gitu ya. Faidatun, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'a 'anil hubala al-haidu wa ju'ila rizqan lil walad. Kata Nabi, diangkat dari para perempuan yang hamil haid. Jadi perempuan yang hamil, kata Nabi, enggak ada haidnya, diangkat sama Allah, dihilangkan. Wa ju'ila, dan dijadikan ya haid itu rizqan lil walad, sebagai rezeki buat sang anak. Jadi darah yang harusnya keluar sebagai darah haid dijadikan rezeki, artinya makanan buat sang anak, ya. Baik. Faidatun. Qala Syekh, berkata seorang Syekhul Imam Abdullah bin Ahmad Basaudan. Imam Abdullah Basaudan radhiyallahu anhu berkata, yukrahu wat'ul hamil. Dimakruhkan untuk menyetubuhi perempuan yang sedang hamil, makruh itu ya. Wal murdi', dan sedang menyusui. Kapan makruhnya? In khasya minhu dararal walad, apabila dikhawatirkan dari berhubungan badan akan menyebabkan bahaya bagi sang anak. Kalau istri kita lagi hamil, boleh nggak kita berhubungan? Kalau kata dokter, jangan Pak, anaknya lemah ini, misalnya gitu ya. Ntar bapak neken-neken bisa bahaya buat anak nih, ya. Begitu dok, iya jangan, misalnya doang. Maka makruh. Boleh tapi makruh. Ya. Begitupun perempuan yang lagi menyusui. Wah, tapi kalau misalnya berbahaya buat anak dan ya sedang hamil atau menyusui, wah itu repot juga itu. Hamilnya 9 bulan. Nyusuin 2 tahun. 2 tahun 9 bulan kita libur. Wah, bisa cari cadangan kalau gitu. Ya, nggak kuat 2 tahun 9 bulan. Insyaallah. Ya. Ini kalau berbahaya buat sang anak. Tapi kalau nggak berbahaya, ya berarti nggak makruh. Dok, saya boleh hubungan nggak dok? Istri saya lagi hamil. Nggak apa-apa Pak. Saya kan dokter saya gitu. Nggak apa-apa. Bahkan waktu mendekati waktu kehamilan, saya dikasih kunci kamar sama dokter di rumah sakit. Pak, hubungan dulu Pak, biar cepat, biar pembukaannya lebih cepat gitu kata dokter. Cuma saya nggak mau ya, di rumah sakit kalau suster yang ngintip ya repot gitu kan. Jadi memang nggak kalau seandainya nggak berbahaya ya nggak apa-apa, nggak masalah ya. Tapi kalau bal in tahaqqaqahu haruma. Tapi kalau yakin bakal membahayakan anak, bukan makruh lagi, haram. Bapak kalau kumpul sama istri lagi hamil nih, wah bisa mati anak bapak, megap-megap, kurang napas, ya, jadi udaranya ketahan misalnya. Saya nggak tahu alasannya apa. Wah bahaya Pak, nggak boleh. Oh bodo amat lah, anaknya mati, dosa ini. Ya kalau dokter bilang nggak boleh, jangan. Ya kan yang dokter lebih ngerti masalah itu. Tapi kalau nggak berbahaya, ya nggak apa-apa, mubah. Bahkan jatuhnya jadi ibadah. Ya kan berhubungan sama istri itu ibadah. Ya.
Iya, gitu. Ibunya. Ya nggak apa-apa kalau istri lagi hamil. Hah? Apa ya? Bapaknya datang ya. Nengokin anak. Dia kata anak bayi, ya kata kalau lahir ke dunia nangis, ya. Harusnya kan kata Rasulullah karena disentuh sama setan, ya diperlihatkan ya, saya termasuk setan jadi takut dia nangis. Kalau kata anak-anak muda bukan karena ngeliat setan, karena dia kaget, ya. Dulu waktu di perut bapaknya botak, ini ngapa jadi ada rambutnya sekarang? Gitu. Kata anak-anak itu, teman-teman. Ya waktu di perut kan bapaknya suka nengokin, botak palanya. Ya begitu lahir lah, oh ada rambutnya, kaget dia. Itu sih akal-akalan anak-anak aja ya. Tapi kemudian qala Ali Syibr Malisi, berkata Imam Ali Syibr Malisi radhiyallahu anhu, zahiruhu ya, zahir hukumnya walau khafa zina, walaupun khawatir akan berbuat zina. Arti gini, kalau kita berhubungan badan sama istri yang lagi hamil atau lagi nyusui bisa menyebabkan bahaya buat anak. Ya, bisa menyebabkan bahaya, maka hukumnya kan haram. Walaupun kita takut zina, kata para ulama, tetap haram, nggak boleh. Ya karena ini berhubungan sama keselamatan jiwa sang janin atau bayi tadi. Wa huwa zahir, dan ini adalah hukum yang jelas. In qawiyadh dzan, apabila sangkaannya kuat, bihaitsu ultuhiqa bil yakin, sampai sekiranya mencapai taraf yakin, bukan sangkaan doang, yakin bakal bahaya nih anak. Kalau saya kumpul sama istri lagi hamil, anak bakal ngapa-ngapa, bakal bahaya, itu udah pasti haram, nggak boleh. Karena ya menyakiti sang janin, nggak boleh. Wa kana ad-dararul murattab wa kana ad-dararul mutarattib alaihi lil walad mimma la yuhtamal adatan ka halakil walad. Dan bahaya yang dimaksud sini yang menjadikan hukumnya haram, kita berhubungan sama perempuan yang lagi hamil atau lagi menyusui apabila menyebabkan kematian sang anak. Kalau bahaya kata dokter sampai bisa mati, ente tetap kumpul sama istri, haram, nggak boleh. Ya, haram. Ini yang dikatakan bahaya. Cuma kalau ini bisa mati dok kalau saya hubungan sama istri lagi hamil, enggak sih. Cuma ntar ada aja kurang-kurangnya misalnya gitu. Itu makruh. Cuma kalau jangan Pak, ini bisa mati Bapak kalau berhubungan enak Bapak. Nah, itu haram nggak boleh. Jelas ya? Baik. Faedah tuh. Perempuan yang mens kemudian udah nggak keluar mens lagi, berarti menopause ya, maksudnya gitu. Gimana hukumnya? Ya, kalau seperti itu berarti dia seperti perempuan yang belum haid, nah, ya, udah nggak ada haid sama sekali, ya. Nah, berarti nggak ada larangan lagi dia buat sholat, buat puasa, buat kumpul sama suaminya, bebas, ya. Biasanya usia-usia di atas mungkin berapa sih? 50 tahun kali ya? Di atas 50 tahun tuh perempuan biasa menopause. Nah, kalau sudah menopause, biasanya normalnya kalau kita berhubungan badan sama istri yang sudah menopause dan kita memasukkan sperma ke dalam rahimnya, nggak akan hamil. Umumnya begitu umumnya. Ya. Cuma bisa kejadian juga hamil. Buktinya Siti Sarah usia 50 tahun, Nabi Ibrahim 70 tahun, ya, udah menopause Siti Sarah. Waktu anaknya ibunya Nabiullah Ishak, ya, tapi ternyata bisa hamil. Ya. Makanya Nabi Ibrahim itu ketika dapat informasi dari malaikat istri nanti bakal hamil, Nabi Ibrahim bilang wa kanat imraati aqira, ya, masa sih bisa hamil, istri saya udah menopause gitu kata Nabi Ibrahim, ya, kata malaikat, ya kalau Allah mau jadi aja kata malaikat gitu, ternyata benar bisa hamil. Itu tapi secara medis perempuan yang sudah menopause tidak akan bisa hamil. Kenapa? Karena hamil itu kan adalah pembuahan antara sel ovum, ya, ovum dengan sperma, ya, dan ovum itu adalah cikal bakal darah haid. Nah kalau darah haidnya udah nggak ada, berarti ovumnya udah nggak ada, sel telur nggak ada. Karena sel telur nggak ada, otomatis nggak bisa hamil. Gitu secara logikanya begitu. Tapi kalau Allah berkehendak ya itu di luar nalar namanya. Ya kalau Allah bilang hamil ya bakal hamil juga, gitu ya. Taib. Tarfatun. Qauluhu aktsaru muddatul hamal 4 sinin. Pendapat para ulama mengatakan paling lamanya masa hamil 4 tahun. Jadi di mazhab kita itu Imam Syafi'i mengatakan paling sebentarnya waktu kehamilan 6 bulan. Minimal 6 bulan perempuan hamil, maksimal 4 tahun. Ya. Karena kenapa? Karena enggak ada beliau secara survei waktu zaman beliau nanya, ternyata perempuan paling lama ya hamil itu 4 tahun. Bahkan termasuk Imam Syafi'i lahir itu 4 tahun. Gitu ya. 4 tahun bukan pas lahir udah jadi anak 4 tahun, enggak juga, maksudnya masih bayi.
Ya, cuma dalam perut itu 4 tahun. Ini lama banget. Kalau di zaman sekarang, ya kan 4 tahun. Lewat 9 bulan aja, dokter udah takut itu. Waduh, ini Bu udah kelewatan nih Bu ya. Harus diinduksi nih ya, biar anaknya dirangsang biar dia lahir gitu. Kalau orang zaman dulu disuruh merangkak di bawah kandang kambing apa gitu. Ya, katanya gitu. Orang dulu nggak ada aja dah. Ya. Padahal sebenarnya nggak apa-apa lebih dari 9 bulan. Cuma kita ini ketakutan. Ya, ketakutan ini kelamaan karena nggak normal gitu. Ya, ternyata ada orang yang di perut 4 tahun. Qala Imam Malik, berkata Imam Malik radhiyallahu anhu, hadhihi jariyatuna imra'atu Muhammad bin Ajlan imra'atu sidqin wa zawjuha rajul sidqin. Ini katanya kata Imam Malik, ada ya di tengah kami ini perempuan, istrinya Muhammad bin Ajlan. Oh, perempuan yang baik, laki-laki juga laki-laki baik, perempuan salehah, laki-laki salehah, suaminya saleh. Ya. Wa hamalat thalathata abtun. Ini pernah hamil 3 kali. Fi isnai asyrata sanatan, dalam jangka waktu 12 tahun. Kullu batnin arba'u sinin. Setiap hamil itu 4 tahun. Jadi ada istrinya Imam Muhammad bin Ajlan ya, hamil dalam jangka waktu 12 tahun, per hamil itu 4 tahun. Gitu. Jadi habis lahiran ya, keluar anaknya, hamil lagi. Ya, 4 tahun lagi, lahiran lagi, nggak lama hamil lagi, lahiran lagi setelah 4 tahun. Berarti kalau tiap lahir 4 tahun, 4 kali 3, 12 tahun. Ya, ini mungkin hal yang jarang ya. Cuma subhanallah, kalau kejadiannya, masya Allah, per 4 tahun, ya ada plus minusnya juga. Kalau orang tua kita zaman dulu, ya, orang Betawi itu hampir orang nyak kita dulu hampir tiap tahun hamil. Jadi kata orang-orang tua kayak kucing katanya gitu. Ya, baru lahir masih netein udah hamil lagi. Ya, anak kedua lahir lagi baru netein hamil lagi gitu. Orang dulu tuh gitu. Makanya anaknya 12, 17. Saya punya ketemu nyak masih hidup waktu itu. Ya, ikut pengajian. Berapanya anaknya? 17 Tad. 17-nya iya. Itu nyak sendiri apa ada istri lain? Enggak, saya doang sendiri. Masya Allah. 17 bayangin. Itu nggak ada ngasonya itu. Ya. Baru lahir hamil lagi. Ya. Orang dulu begitu, anaknya banyak-banyak. Ya mungkin karena jarang hiburan zaman dulu ya. Hiburan itu doang udah ya. Satu-satu hiburan itu doang, kumpul sama istri. Kalau sekarang udah banyak hiburan. Nyampe rumah main HP, udah nggak mikirin bini dah ya. Nonton TV gitu ya. Zaman dulu kan nggak ada hiburan. Ya. Hah? Nah, jam 8 udah gelap, ngapain lagi ya kan? Ya. Iseng ya kan? Ya udah iseng itu doang udah. Gitu. Ya. Jadi anaknya banyak-banyak zaman dulu. Ya. Kalau ini tiap 4 tahun lahir, 4 tahun lahir, 4 tahun. Itu walaupun anak ketiga tapi ada jedanya biar kata ya, lahirannya 3 tapi kan lama lahirnya. Tapi ini jarang terjadi, kasus jarang ini. Warawahu Mujahid aidan. Ini juga cerita ini diriwayatkan oleh Imam Mujahid juga. Wa qala Ali Ibn Zaid Al-Qurashi, berkata Ali bin Zaid Al-Qurashi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, arani ya, memperlihatkan pada saya Sa'id bin Musayyib rajulan. Saya dikenalkan katanya oleh Imam Sa'id bin Musayyib kepada seorang laki-laki. Faqala, maka berkata Imam Sa'id ini, inna aba hadza ghaba an ummihi 4 sinin. Ini jadi Imam Sa'id teman-temannya Imam Ali ya, ngomong gini, dikenali sama laki-laki. Misalnya saya sama temenan sama Tovan, terus ada Roy. Anda bilang sama Tovan, Van, ini Roy ini bapaknya ini pernah ninggalin emaknya selama 4 tahun. Ya nggak ada kabar. Fawaladat hadza walahu thanaya. Maka ibunya si Roy ini melahirkan Roy ini ya 4 tahun, setelah hamil 4 tahun, dan anaknya itu udah punya gigi taring. Ya, lahir itu gigi udah numbuh. Ya, bayi gigi lahir gigi udah numbuh. Wa qala rajulun li Malik bin Dinar. Ya. Jadi ada anak bayi lahir gigi udah tumbuh. Ya. Walaupun belum semuanya. Setelah kehamilan 4 tahun. Gitu ya. Cerita lain lagi, wa qala rajulun li Malik bin Dinar, berkata seorang laki-laki kepada Malik bin Dinar, ulama dari kalangan tabi'in, ya Aba Yahya, wahai bapaknya Yahya, itu Malik bin Dinar julukannya. Ud'u limra'atin hubla
mundu arba'i sinin fi karbin syadid. Katanya Imam Malik, tolong deh antum doain ada perempuan lagi hamil udah 4 tahun nggak lahir-lahir. Ya kesian kondisinya, capek, letih, kan orang hamil capek Pak. Ya, antum bayangin dia kemana-mana bawa perutnya yang bobotnya itu berapa kilo itu. Taruh anaknya 3 kilo aja. Ya. Bayi 3 kilo gede. Ya, 3 kilo aja kan rata-rata 3 kilo. Ya. Belum lagi air ketubannya. Ya, berapa beratnya itu? Taruh misalnya 6 kilo, 7 kilo. Antum coba aja tiap hari taruh barbel ukuran 7 kilo di perut, ikat, ya. Antum bawa kemana-mana tuh. Itu capek hadirin. Ya, mau tidur bawa, mau ngaji bawa, mau masak bawa, ya Allah. Bisa jadi mungkin 10 kilo kali itu. Ya, Masya Allah, itu capek. Ya, kehamilan perempuan capek 4 tahun nggak hamil-hamil katanya seorang laki-laki. Tolong dah Imam Malik bin Dinar doain ini perempuan kesian katanya. Fada'alaha, maka Imam Malik bin Dinar mendoakan perempuan tadi. Faja'a rajul ila rajul, maka jadi ini suaminya ngadu, tolong dong istri saya ini udah 4 tahun hamil nggak lahir-lahir, doain Imam Malik, ya. Maka didoain sama Imam Malik, ya. Lalu ketika laki-laki ini lagi di luar, ya, datang seorang laki-laki, ya, laki lain ngabarin dia lagi di luar nih setelah doain tuh. Pak, adrik imro'atak, susulin istri ente. Emang apa? Fadhahabar rajul, maka sang suami tadi pergi. Tsumma jaa wa ala raqabati ghulamun ibnu arba'i sinin. Kemudian ternyata istrinya lahir setelah didoain Imam Malik bin Dinar. Ya, maka begitu dia pulang dia temukan ada kelahiran istrinya dan ada anak yang usianya sudah 4 tahun, bayi yang di perut tadi itu sudah 4 tahun. Faqadis tawat asnanu, bahkan giginya udah full lengkap. Lahir giginya udah lengkap. Waduh, ini jangan terjadi lagi nih. Bayi lahir udah giginya udah lengkap semuanya. Ya, kalau kita kan bayi 9 bulan ompong, ya kan? Lalu nunggu bertahap gitu kan, gigi depan segala macam, dan biasanya ketika tumbuh gigi itu panas dia. Ya, ketika pertama enggak ada jenggotnya, baru 4 tahun ya, cuma gigi doang. Ya. Jadi ini jarang ini, ya. Seandainya pun terjadi, wah bisa jadi ramai viral kalau gitu. Bayi lahir sudah punya gigi, kan? Dulu zaman dulu nggak ada internet, zaman sekarang wah ramai itu dibicarakan tuh. Ya, bisa jadi berita, ya, yang hot, gitu ya. Baik, faidatun fit Taurah maktubun. Dalam kitab Taurat tertulis begini. Berarti ini firman Allah. Ya bna Adam, hai anak Adam, kata Allah nih. Ja'altu laka qararan fi batni ummik. Saya jadikan tempat menetap kamu di perut ibu kamu. Wa ghasyaitu wajhaka bi ghisya'in. Lalu saya tutupi wajah kamu dengan penutup. Ya, kan bayi itu ada ininya tuh, plasentanya. Ya. Ada plasentanya, ditutupin sama Allah. Kenapa ditutupin? Li alla tafirra minar rahim, supaya kamu tidak lari dari rahim ibu kamu. Kata Allah. Ditutupin sama Allah, ya. Jangan kabur-kaburan, ya. Di dalam rahim ibunya. Wa ja'altu wajhaka, dan saya jadikan wajah kamu ila dhahri ummik, menghadap ke punggung ibu. Antum kalau lihat ronsen USG, ya, itu bayi itu posisi wajahnya ke arah punggung, bukan ke arah perut. Ya. Hah? Iya, membelakangi perut ibunya, ke arah belakangnya wajahnya. Kenapa kata Allah? Li alla tu'dhiyaka raihatut ta'am, supaya bau makanan tidak menyakiti kamu. Kalau antum mengarahnya ke perut, kata Allah, ntar kecium bau jengkol, bau pete, itu kesian, ya. Allah arahkan wajahnya ke arah punggung. So, Allah udah atur semua tuh, keren. Wa ja'altu laka muttaqan an yaminik wa muttaqan an shimalik. Saya jadikan kamu bisa nyender ke kanan, nyender ke kiri. Antum kalau punya istri waktu lagi hamil, kan melihat tuh seperti bukit istri kita. Kadang miring sini, kadang miring sini, gitu. Kadang depan, ya. Kayak lagi nendang apa nonjok kali gitu, ya. Kita nggak paham. Ya. Fa ammal ladzi an yaminik, adapun yang ada di sebelah kanan kamu, fal kabid, itu hati ibu kamu. Wa ammal ladzi an shimalik fattihal, yang sebelah kiri itu limpa ibu kamu. Ya. Wa 'allamtukal qiyam, kata Allah, dan saya ajarkan kamu untuk berdiri, wal qu'ud, dan duduk, fi batni ummik, dalam perut ibu kamu. Itu anak bayi bisa diri di perut nih, bisa duduk, ya, bisa rebahan, gitu. Malah anak saya waktu yang kembar itu
Waktu mau lahir tuh hari Jumat. Saya lagi mau khutbah. Jam 11 saya mau berangkat khutbah. Istri saya udah mules. Aduh saya bingung nih, jalan apa khutbah apa enggak ya. Akhirnya saya telepon ke kemarin, "Beb, ini udah mulai sakit nih, Beb. Kayaknya udah mau waktu lahir. Beb mau khutbah gimana, Beb? Berangkat, Beb." Ya. Tetap khutbah sana, aman insyaallah. Akhirnya saya jalan, dokter pamit. Ustaz, ini kalau lagi lahiran saya izin ya. Enggak ada ustaz ya, enggak apa-apa, Dok. Ya. Akhirnya saya udah khutbah, istri saya mau disesar. Ya, kenapa mau disesar? Karena mau diusahakan lahir normal sama dokter. Itu kata dokter ketika di USG, anak saya yang tangannya pegangan. Jadi yang satu mau keluar ditarik gitu, nggak boleh keluar gitu sama saudaranya. Ya. Sedangkan air ketuban udah mulai habis, mau nggak mau dilakukan sesar. Dan alhamdulillah selamat. Ya. Jadi lahirlah itu anak ketika saya lihat khutbah itu lahir. Ya. Hari Jumat tanggal 2 Februari 2 bulan 2 ya, jam 2 yang pertama, yang kedua jam 2 lewat 2 serba 2 ya. Harusnya itu 2022 jadi keren tuh ya, tapi dia 2024 karena saya bikinnya kelamaan ya. Harusnya 2022 saya bikin. Cakep tuh tanggal cantik. Udah hari Jumat tanggal 2 bulan 2, anaknya 2, lahirnya jam 2, yang kedua jam 2 lewat 2. Kalau 2022 waduh makin cakep lagi ya. Udah terlanjur ya, terlanjur 2024 gitu ya. Nah ini di perut itu anak bayi bisa diri, bisa duduk. Siapa yang ngajarin? Kata Allah, saya yang ngajarin. Hal yaqdiru ala dzalika ghairi. Emang kata Allah, emang ada yang bisa bikin begitu selain saya? Siapa? Enggak ada, saya dong yang bisa kata Allah. Itu di Taurat Allah bilang begitu ya. Faidatun. Qala al-allamah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit. Berkata Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit, orang yang sangat alim ini, hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau. Habib Zain ini masih hidup ya, di Madinah tinggalnya. Kelahiran Banten. Lahir di Banten, Bogor, lahir di Bogor, lalu dibawa ke Madinah dari kecil. Al-insan yulqi maniyahu fir rahim wa la yadri aina sar. Manusia itu kata Habib Zain meletakkan air spermanya, meletakkan maninya di dalam rahim seorang perempuan dan dia nggak tahu jadi apa. Kita tinggal naruh doang. Kumpul sama istri, naruh sperma kita di rahim istri kita. Lalu gimana? Fayuwakkalallahu bihi malakan. Lalu Allah perintahkan untuk mengarahkan sperma ini ya, memerintahkan malaikat untuk mengarahkan sperma ini. Fayad'uhu fi qararin makin. Lalu malaikat ini meletakkan sperma itu di tempat yang kokoh, yang kuat. Ya. Tsumma lam tazalil inayah. Jadi itu proses terjadinya sperma itu atas izin Allah dengan bantuan malaikat. Diarahin itu sperma ya masuk ke rahim, ketemu ovum, membuahi sel telur. Walam tazalil inayah rabbaniyah turabbihi wa tunammihi hatta yasira 'alaqah. Dan tidaklah berhenti-henti pertolongan pengawasan Allah ya untuk menumbuh kembangkan sperma ini sehingga menjadi 'alaqah, segumpal darah. Tsumma yasiru ba'da dzalika mudghah. Kemudian setelah jadi segumpal darah menjadi segumpal daging. Wa hiya qit'atul lahmi, itu sepotong daging. Fa yashuqqullah, lalu Allah belah ya jalla jalaluh sam'ahu wa basarahu. Allah belah daging tersebut untuk membuka pendengarannya dan penglihatannya. Baru dibentuk sama Allah tuh. Wa yakhluqu fihi al-a'dha' al-batinah wadh-dhahirah. Lalu Allah ciptakan dalam daging tadi anggota tubuh yang di bagian dalam, begitupun bagian luar. Mulai bentuk tuh tangannya, kakinya, ya, ada jantungnya, lengkap semua sama Allah bikin tuh. Fa yabruzu ilal wujud ala ahsani surah. Lalu ya ditampakkan keluar ke ya dalam ke dunia dalam bentuk wujud ini dalam kondisi yang terbaik, bentuk terbaik. Manusia itu bentuknya terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ala surah allati khuliqa 'alaiha abuhu Adam. Sesuai dengan bentuk yang diciptakan ya dalam diciptakan oleh Allah, yaitu bapak moyangnya Nabiullah Adam. Nabi Adam pun begitu bentuknya. Fanzur, maka lihatlah ayyuhal abad, wahai hamba Allah, ila qudrati maulak, lihatlah kepada kemampuan Tuhanmu. Khalaqaka fasawwaka, Allah menciptakan kamu dan Allah lah yang mendirikan kamu. Wa ala mawaidi karami rabbaka, dan atas kemuliaan, kemurahan, kedermawanan Tuhanmu, Allah rabbaka mendidik kamu.
Wa kharajta ila dunya. Jadi di perut kan dilatih sama Allah tuh. Diajarin apa? Diajarin untuk diri, duduk segala macam perubahan di perut tuh. Itu bisa bayi begitu. Allah yang ngajarin. Dan engkau keluar ke alam dunia la laka sinnun. Kamu belum punya gigi yakto yang bisa memotong. Wala yadun tabtish. Kamu belum punya tangan yang bisa memukul. Wala qadamun tas'abiha. Kamu tidak punya kaki yang bisa berjalan. Masih belum bisa apa-apa. Ya, belum punya gigi, tangan ada, belum bisa megang, belum bisa apa-apa, kaki ada, belum bisa jalan. Fa'an ba'allahu fi sadri ummika ilqain. Lalu Allah tumbuhkan di dada ibu kamu dua urat, raqiqain, dua urat yang lembut, yukhrijani laka labanan khalisa, yang mengeluarkan dari kedua urat ini mengeluarkan bagi kamu susu yang murni. Harran fisyita, susunya hangat dalam kondisi musim dingin, wa baridan fis saif, dan susunya dingin dalam kondisi musim panas. Kita nggak ngerasain aja, ya, kita bukan nggak ngerasain, kita nggak ingat, lupa. Itu air susu ibu otomatis keren, ada refrigeratornya, ada heaternya juga, ya. Jadi kalau musim dingin, misalnya kita tinggal di musim dingin, itu susu hangat, gitu, kayak habis dipanasin di kompor, ya, hangat gitu, ya. Tapi kalau musim panas, susunya dingin, kayak habis dari kulkas. Nah, itu keren tuh. Siapa yang bikin tuh? Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita nggak lupa mungkin sekarang udah, ya. Kalau memang pengen tahu, coba punya istri yang lagi hamil, lagi nyusuin, ya. Cobain aja. Musim dingin nih, coba angkat enggak, ya. Coba sih kayak angkat-angkat aja kalau kita, ya. Itu kata Allah begitu tuh. Wa ja'alahu sa'ighan laisa yahtaju ila madghin wala ila hadmin. Dan Allah jadikan susu itu sa'igan, ya, lunak, laisa yahtaju ila madghin, enggak butuh dikunyah, wala ila hadmin, enggak butuh dilembutin dulu. Udah tinggal sedot aja. Ya. Udah tinggal enggak usah pakai ngunyah-ngunyah lagi. Udah siap saji, dah, ya. Wa ja'ala fi rayya wasyiba. Dan Allah jadikan di susu itu rasa lega dan rasa kenyang. Ente kalau minum susu itu, kata Allah tuh, buat bayi hausnya hilang, laparnya hilang. Jadi bisa buat minum, bisa buat makan sekaligus. Fatastaghni bihi 'anil ma' wa ta'am, sehingga kamu tidak butuh dari air dan makanan lagi. Wa alqallahu mahabbataka fi qalbi walidaik. Lalu Allah berikan rasa cinta kepada kamu di hati kedua orang tua kamu. Ya. Jadi begitu kita lahir, orang tua itu tambahkan rasa cinta pada kita, pada anak. Ya, sehingga kamu enggak bingung. Fala yashba'ani hatta tashba'. Sehingga kedua orang tua kamu itu, ya, tidak bisa kenyang sebelum kamu kenyang, tuh orang tua tuh. Wala yanamani hatta tanam, dan dia tidak bisa tidur sampai kamu sudah tidur, tuh orang tua. Wa ghassaluka wa albasuk, dia rela memandikan kamu, memakaikan kamu baju. Wa qamu bika atammal qiyam, dan dia orang tua berusaha sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan kamu dengan yang cara terbaik, katanya. Itu kata Habib Zain, itu prosesnya bagaimana janin bisa lahir. Terakhir, faidatun fi fadl hamal wal wiladah, dalam keutamaan hamil dan melahirkan. Nah, ini bagi ibu-ibu nih, memang hamil itu capek, lahir itu lebih capek lagi, lebih membahayakan, bahkan taruhannya nyawa. Tapi apa keutamaan perempuan kalau mau hamil? Kan banyak sekarang perempuan ikut paham child free. Ini bahaya sekarang nih, hamil tapi nggak mau punya anak. Udah hamil nikah tapi nggak mau punya anak. Ini bahaya paham sekarang nih. Udah kita nikah aja udah aja, jangan usah punya anak. Ya. Anak beli aja ntar, oke, adopsi segala macam. Pokoknya dalam pernikahannya nggak mau punya anak aja. Ya. Ada yang begitu sekarang nih. Kalau saya ketemu perempuan begitu, saya putusin langsung. Ya. Kalau udah terlanjur jadi bini, saya ganti. Ya. Ngapain nikah nggak mau punya anak? Justru kan kata Nabi gitu, tanakahu taksuru, nikahlah kalian, perbanyaklah keturunan kalian. Fa inni mubahim bikumul umam yaumil qiyamah, saya ini nanti bakal berbangga diri dengan banyaknya umat di antara nabi-nabi lain. Tuh, jadi di antara salah satu niat nikah pengen punya anak untuk memperbanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak enak nikah enggak punya anak, hadirin. Biar kata antum kaya gitu, terus berdua doang sampai tua, enggak enak. Ya, walaupun punya anak itu ya banyak problematika juga. Gak selalu enak punya anak, ada sumpek-sumpeknya juga. Ya, kayak kita nih yang udah punya anak, mikirin uang sekolah, mikirin jajannya, ya kan? Ntar dia atau minta HP, atau minta motor, ada aja tuh. Ya nggak apa-apa, jalanin aja udah.
Yaitu nikmat. Capeknya kita cari nafkah dihitung jihad. Keringat yang keluar ketika cari nafkah buat anak istri menghapus dosa. Enak. Ya. Bahkan sholatnya orang yang udah nikah sama belum nikah, ya, itu bandingnya 70 kali lipat. Makanya nikah terus punya anak biar dapat keberkahan. Nah, apa keutamaan perempuan yang sedang hamil dan perempuan yang melahirkan? Qala, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, al-mar'atu fi hamliha ila wad'iha ila fisaliha kal murabit fi sabilillah. Perempuan yang dalam kondisi hamilnya sampai melahirkannya, sampai menyapih anaknya, jadi 2 tahun kan disapih itu. Kal murabit fi sabilillah, seperti orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Tuh dianggap sedang jihad tuh perempuan lagi hamil. Sampai ngelahirin, sampai nyusuin. Ibu-ibu yang lagi hamil, lagi nyusuin anak, setiap hari dapat seperti orang sedang pahala jihad. Masya Allah, gede banget pahalanya. Fa'in matat, kalau seandainya dia meninggal dalam kondisi sedang hamil atau sedang melahirkan atau sedang menyusui, fima baina dzalik falaha ajru syahidin, maka dia seperti mendapat pahala seperti pahala syahid. Ya, dapat pahala syahid. Qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hamalatil mar'ah, kalau perempuan hamil, falaha ajru shaim al-mujahid fi sabilillah. Ya, maka dia mendapat pahala orang yang sedang puasa, yang sedang berjihad fisabilillah. Dapat pahala orang puasa dan orang yang sedang berjihad fisabilillah. Fa idza darabaha talqu fala yadri ahadun minal khalaiq ma laha minal ajr. Ketika dia melahirkan, ya, janinnya, maka tidak ada seorang pun yang tahu dari makhluk pahala apa yang dia dapatkan. Saking gedenya tuh. Ya, ngelahirin anak pahala gede banget, enggak ada yang tahu segede apa pahalanya. Fa in ardu'at kana laha bi kulli mudghatin aw rad'atin ajru nafsin tuhyiha. Maka ketika dia menyusui anaknya, maka setiap sedotan, ya, setiap susuan yang keluar, sebutir susu yang keluar itu, setetes susu yang keluar, maka dia dapat pahala seperti satu jiwa, satu nyawa yang dia hidupkan. Setiap bersudut dapat pahala menghidupkan orang. Sudut lagi pahala yang keluar, masya Allah, luar biasa. Fa idza fatamat darabal malak ala mankibiha qala istanifil al-amal. Ketika perempuan sudah, ya, mencapi anaknya, ya, udah disapi anak ini, udah lahir, udah disusuin, udah disapi, lalu udah selesai kan, udah capeknya tuh, udah hamil, udah lahir, udah nyusuin. Darabal malak fi mankibiha, maka malaikat menepuk pundaknya. Semua perempuan tuh gak nyadar aja, dipukul pundaknya. Qala, berkata malaikat, istanifil amal, ulangin lagi pekerjaannya tuh, suruh hamil lagi biar dapat pahala lagi. Gitu kata malaikat. Habis disapi anak yang udah 2 tahun, malaikat bilang, Mbak, Bu, hamil lagi. Ya, disuruh hamil lagi biar dapat pahala gede. Jadi perempuan pahala gede, biar kata capek juga pahala gede. Ya. Ada perempuan habis lahiran, udah saat saya kapok dah, nggak mau hamil lagi dah. Ya. Hamil lagi. Ya. Ternyata kata para ulama, kenapa kau perempuan ketika lahiran, padahal dengan susah payah, ya, berdarah-darah, bahkan taruhan nyawa. Bahkan waktu habis lahiran bilang udah saya nggak mau hamil lagi, mau hamil lagi. Kenapa? Karena alasannya kata para ulama, li'anna ladzatal jima' asyad min alamil wiladah. Karena lezatnya berhubungan badan itu lebih besar, lebih dahsyat dibandingkan sakitnya ngelahirin. Gara-gara nikmat berhubungan badan, lupa sakitnya hamil. Benar apa enggak? Silahkan buktikan masing-masing. Ya. Enak apa enggak berhubungan badan? Enak Ustaz. Ya. Apalagi kalau lakinya mainnya mantep, bisa setengah jam, 1 jam, wah. Nah itu. Jadi lupa tuh sama dulu hamil sakit, ya. Lebih nikmat yang gini. Makanya dia mau hamil lagi, ya. Itu perempuan. Qala Sayyidina Umar bin Khattab, berkata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ma'atin nisa li syahwatin. Saya kalau mendatangi istri-istri saya ini bukan karena syahwat, katanya. Walaulal walad ma'atin nisa. Kalau bukan karena pengen punya anak, saya enggak bakal datangin istri saya. Jadi kumpul sama istri itu bukan cuma karena syahwat doang, cuma karena pengen punya anak. Kalau nggak punya anak, saya nggak mau datangin perempuan, gitu. Jadi supaya niatnya pengen punya anak. Wa qala, dan berkata juga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, inni la akrahu nafsi 'alal jima' kai tukhrija minni nasamatun tusabbihullah ta'ala. Sesungguhnya saya
memaksa diri saya untuk berhubungan badan. Sayyidina Umar tuh maksa pengen berhubungan badan, bukan pengen, maksa diri supaya mau berhubungan badan. Supaya apa? Supaya keluar dari diri saya keturunan yang nanti bakal bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh niatnya gitu hadirin. Jadi gue mau suami bukan karena nafsu, pengen punya anak. Ntar anak ini jadi orang alim, orang soleh, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan kita menikah. Jadi jangan cuma gara-gara nafsu doang. Tapi niatlah buat punya anak biar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngelanjutin ibadah kita gitu ya. Kemudian al-faslul khamis asyar, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Ya, boleh silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Wah, ini ya. Ustaz, ada orang menikah puluhan tahun gak punya anak. Pertanyaan intinya lebih bagus gimana Ustaz? Ya, kawin lagi, melanjutkan pernikahan tanpa anak. Ya, sebenarnya tergantung masing-masing ya. Cuma kalau emang niatnya nikah itu pengen punya anak, ya jangan buru-buru nikah lagi. Cek ya secara medis. Ada halangan nggak misalnya? Oh perempuannya misalnya rahimnya kurang kuat atau apa, atau laki-lakinya kan kadang masalahnya bisa di laki bisa di perempuan ya. Oh bapak ini spermanya lemah, saya punya teman begitu, spermanya lemah jadi nggak bisa nyampe ke rahim spermanya itu ya. Paling pakai cara apa, bayi tabung misalnya ya, daripada kita adopsi anak orang lain ya usaha ya punya bayi dengan bayi tabung segala macam. Tapi kalau semuanya sehat, dua-duanya sehat, saya nikah apa enggak, nikah lagi apa enggak ya itu tergantung masing-masing. Kalau mau nikah lagi ya nanti istri saya sakit hati ya, nggak ada perempuan yang rela di madu, nggak ada. Jangan perempuan sekarang, istri Nabi aja ketika Nabi nikah lagi ya cemburu juga sama ya, perempuan namanya ya. Tapi kalau memang di antara salah satu solusinya untuk punya anak nikah lagi ya nikah lagi nggak apa-apa. Tapi itu juga nggak ngejamin istri berikutnya bisa hamil, nggak ngejamin juga kan gitu ya. Jadi itu pilihan, saya nggak bisa tahu, nggak bisa menentukan mana yang baik ya. Masing-masing kasus dengan solusi masing-masing. Kalau misalnya Pak Alek nikah lagi akhirnya istrinya jadi sedih, cerai, minta cerai, saya juga jadi cerai ya. Saya nggak mau dipoligami, pilih bang, saya tadi ya mau pilih mana, aku atau dirinya kan gitu kalau di lagu itu ya. Akhirnya ntar rumah tangga berantakan ya, jadi ribut keluarga ya. Itu kan ada madorotnya juga ya. Cuma nggak bisa disalahin juga kalau laki-laki mau nikah lagi ya untuk punya anak ya. Itu memang tujuan, diantara tujuan pernikahan ingin punya anak. Dan seandainya nikah lagi dapat anak dari istri kedua ya berarti istri pertama yang mandul kan gitu ya. Jadi kalau mana yang lebih bagus, carilah yang lebih manfaat, yang mana yang lebih banyak manfaatnya, yang lebih sedikit madorotnya gitu ya. Ya sakit hati wajar kok suami nikah lagi ya, tapi di balik madorot itu, sakit hatinya itu bisa jadi ada faedah ya, suami bisa punya anak. Karena kalau semakin lama semakin menua, fisik kita semakin lemah ya kan, kemampuan finansial kita juga mungkin semakin berkurang daripada nunggu kelamaan
Ntar deh bang, ya, abang mau nikah lagi kalau udah usia 60 coba bayangin. Ya, anak lahir kita udah pakai tongkat, nggak bisa gendong-gendong jadi ya. Jadi ya semua tergantung kondisinya masing-masing. Saya nggak bisa menentukan mana yang lebih afdal, gitu ya. Kecuali memang tadi itu sudah jelas perempuannya kata dokter, maaf pak, rahim istri bapak bermasalah, ini nggak akan bisa punya anak misalnya. Ya udah mau gimana lagi? Ya harusnya perempuan juga legowo juga kalau lakinya nikah juga dengan alasan itu. Kan orang nikah pengen punya anak, maaf ya beb, yang kita kan pengen punya anak, kamu nggak bisa. Abang tetap sama kamu, cuma abang ya cari yang lain buat supaya punya anak. Ya, kalau cemburu boleh, tapi jangan lama-lama ya cemburunya gitu. Ya, pokoknya kita tetap kayak dulu dah, ya, tetap berdua. Jadi itu tergantung kondisi masing-masing Pak Alek, ya. Tanya. Ada lagi? Pertanyaan nggak ada? Bang Ujang mau nanya nggak? Hukum nikahi janda nggak ada? Nggak ada ya? Balik, ayo. Ya. Ya. Disusuin. Ya. Anak susuan. Baik. Baik. Ada seorang ibu hamil lalu melahirkan, tapi tidak, air susunya nggak keluar, ya, jadi nggak bisa nyusuin anak. Tetangganya hamil juga, lahiran juga ada susunya, lalu disusuinlah anak ini ke tetangganya tadi itu, ya. Setelah beberapa kali nyusu, ibunya dari perempuan tadi akhirnya keluar juga susunya, lalu disusuin sama ibunya yang asli. Nah pertanyaannya, apakah anak itu jadi anak susuan dari perempuan tadi yang nyusuin dia? Pertama gini, kalau kita ingin nyusuin anak kita ke perempuan kan, boleh nggak hukumnya? Boleh, nggak masalah, ya. Akan tetapi itu perlu diperhatiin siapa perempuan yang nyusuin anak kita, ya. Jangan main asal nyusu aja, ya. Karena kata para di kata Arab dikatakan ar-radha' yughayyiru tiba'. Susuan itu bisa merubah watak seorang anak. Jadi ada susu yang ngalir ke dalam tubuh anak kita itu, kalau kita susu yang perempuan lain akan mendarah daging ke dia dan menjadi watak buat dia ngikutin watak emaknya yang nyusuin tadi. Kalau kita nyusuin anak kita, pilihlah wanita yang salehah, yang afifah, yang jaga diri dari maksiat, yang rajin ibadah, perempuan baik-baik, keturunan orang baik, supaya kecipratan baiknya ngikut baik wataknya. Tapi ente kalau nyusuin sama perempuan, itu perempuan siapa? Itu Ustadz yang biasa di klub malam lagi akhiran, susuin Ustadz kesian anak saya. Jangan, anak ente jadi begitu juga kerjaannya tuh, gede wataknya begitu, temen dugem, temen mabuk, temen joget segala macam. Jangan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah dia jadi anak susuan? Kalau sudah 5 kali nyusu, dalam arti kita 5 kali nyusu, ya, sampai kenyang ya, nyusu sampai dia mesti tidur 5 kali begitu, maka ibu yang nyusuin menjadi ibunya, dan anak ibu yang nyusuin jadi saudaranya, gitu. Kalau sudah 5 kali. Kalau belum 5 kali, belum. Apa? Iya, jadi mahram dari segi susuan, karena mahram itu ada dari segi nasab, ada dari segi susuan, ada dari segi pernikahan, 3 macam, ya. Nah ini termasuk mahram dari segi susuan. Jelas, ya. Jadi kalau tanda terjadi di kita kayaknya jarang ya. Cuma seandainya pun kejadian, boleh-boleh aja nyusuin sama perempuan lain, tapi lihat perempuannya dulu, ya, supaya nanti anak kita punya dapat hal positif dari susu yang dia masuk ke dalam tubuhnya, gitu ya.
Tusuhan? Hah? Sedotan? Enggak, 5 kali nyusu. 5 kali nyusu. Misalnya gendong pertama nih, nyusu kan? Klep, sampai kenyang. Satu terus itu. Bukan 5 kali jut, enggak kayak gitu. 5 kali megang nyusuin dia. Jadi satu taruh udah. Besok nyusul lagi atau ntar nyusul lagi. Berarti 2, berarti 3 gitu. Bukan 5 kali sedotan. Ya. Dan kalau sudah terpenuhi syaratnya, maka jatuh sebagai anak susuan. Maka dia sama ibu nyusuin nggak boleh nikah karena mahram dan tidak batal wudu. Sama saudara ya dari ibu yang nyusuin, ya, anak ibu yang nyusuin berarti saudara susuan. Ya. Suaminya ibu yang nyusuin jadi bapak susuan. Wah, kata terus. Ya. Sama seperti kita bersaudara, ada bapak, ada ibu, ada saudara laki, itu semua mahram semua. Gitu ya. Jelas ya? Baik. Kita tutup dengan Fatihah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita pelajari, kita jadikan sebagai ilmu yang manfaat dan mudah-mudahan kita istiqomah terus sehingga ilmunya juga nyambung pemahamannya, tidak putus-putus dan mudah-mudahan keistiqomahan kita kalau meninggal dapat pahala syahid dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بفضل دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم